Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Great Hot ID teman-teman ya, kabar gembira bagi para pencari kerja ya. Setelah tahun lalu ditiadakan, pemerintah memastikan akan kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada 2023 teman-teman ya. Seperti dilansir dari Bangkapos, tidak hanya rekrutmen CPNS, pemerintah juga membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K ya pada tahun 2023 ini. Pengadaan CASN memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia, teman-teman. Ya, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K ya pada 2023, teman-teman. Ya. Nah, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2023 ternyata ada sebanyak 327.542 formasi dibutuhkan untuk P3K tenaga kesehatan, teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Nah, tahukah kamu bahwa kebijakan pemerintah di tahun ini rekrutmen CSN 2023 berbeda dari tahun sebelumnya, teman-teman ya. Jadwal terkait pendaftaran CASN baik itu P3K 2023 maupun CPNS 2023 belum resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Kementerian PNRB sudah memastikan bahwa akan membuka pendaftaran CPNS dan P3K 2023, teman-teman ya. Jadi nantinya memang akan dibuka untuk CPNS dan P3K 2023, teman-teman ya. Nah, karena beberapa waktu lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB telah memastikan bahwa akan membuka rekrutmen P3K 2023 dan begitu juga CPNS, teman-teman ya. Dengan formasi P3K tenaga kesehatan yang dibutuhkan mencapai 327.542 formasi untuk instansi daerah ya, tentunya itu bukanlah jumlah yang sedikit, teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali teman-teman ya untuk perekrutan nakes untuk P3K tahun ini, teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, selain P3K tenaga kesehatan, sebenarnya ada pula P3K tenaga guru dan tenaga teknis, serta P3K untuk penempatan di wilayah pusat, teman-teman ya. Jadi nantinya juga akan ada tenaga guru, kemudian teknis juga nantinya akan ada perekrutan, teman-teman ya. Dilansir dari Tribun Gayo, untuk formasi P3K 2023 total dibutuhkan pegawai mencapai angka 999.652 formasi baik pusat dan daerah, teman-teman ya. Untuk rincian kebutuhan pegawai P3K pusat maupun daerah ya mencapai 56.450, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk P3K tenaga kesehatan mencapai 327.542 formasi ya. P3K teknis 35.629 ya. Sedangkan untuk P3K tenaga guru mencapai kebutuhan dengan formasi tertinggi yaitu 580.202, teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk guru ya. Di urutan kedua ada P3K tenaga kesehatan, di urutan terakhir ada tenaga teknis, teman-teman ya. Dengan begitu total kebutuhan CASN P3K 2023 mencapai 999.652, teman-teman ya. Dilansir dari akun Twitter Kementerian Kesehatan RI pada Jumat 24 ya, bulan 2 2023 bahwa rencananya pembukaan formasi pada CPNS dan P3K tenaga kesehatan akan dilakukan bertahap sampai tahun 2023, teman-teman ya. Jadi untuk perekrutan tetap akan dilakukan ya, teman-teman ya. Ini untuk nakes sudah ada angka untuk perekrutannya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali.
Nah, bagi nakes tenaga kesehatan honorer yang telah memenuhi kriteria seleksi, diminta untuk segera mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, dilansir dari Kompas ya, .com, pelamar P3K kesehatan yang dapat melamar adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau tahap kedua yang terdaftar dalam database BKN dan atau tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ya. SDMK ya, Kementerian Kesehatan ya, berdasarkan data per 1 April 2022 teman-teman ya. Jadi memang untuk pendataan tetap teman-teman ya. Jadi yang tahun kemarin yang sudah terdaftar di SISDMK itu semuanya nanti akan bisa mendaftar di eh, P3K tahun ini teman-teman ya. Pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang dimaksud merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi, validasi dan dinyatakan valid oleh Kemenkes teman-teman ya. Jadi kalau sudah valid ya, validasinya yang kayak kemarin itu bisa mendaftar teman-teman ya. Jadi untuk informasi saja teman-teman ya, untuk bulan ini ya mulai tanggal 20 Maret sampai 30 April tiap daerah sudah mengajukan formasi untuk kebutuhan P3K dan PNS teman-teman ya. Jika kita mengacu pada keputusan Menpan RB ya, Menteri PNRB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, teman-teman ya. Nah, pelamar P3K kesehatan yang harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar ya. Nah, jadi teman-teman untuk tenaga kesehatan untuk tahun ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi totalnya ada eh, 327.542 formasi teman-teman ya. Nah, itu nanti itu akan dibagi di pusat dan daerah untuk tenaga kesehatan saja. Untuk yang guru ada 580.202 formasi dan tenaga teknis ada 35.629 teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.